Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Fisika Teknik. Ini adalah merupakan pertemuan yang kedua ya, teman-teman semua. Semoga teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk melaksanakan perkuliahan ini selama 1 semester ya. Ini baru pertemuan kedua. Baik, pokok bahasan atau bab yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini nanti adalah mengenai bab awal ya. Dalam fisika Anda bisa menerka-nerka ya, apa itu ya babnya. Tapi sebelum masuk di bab itu, yang pertama akan saya jelaskan adalah bagaimana kedekatan fisika itu dengan teknik ya. Bagaimana kedekatan ilmu fisika dalam dunia teknik. Nah, seperti yang Anda lihat di slide ini, itu ada kata physics dan engineering. Ya, maksudnya adalah dua ini ditulis dengan font yang besar ya. Font yang besar, lebih besar daripada huruf daripada kata-kata yang lain. Maksudnya adalah bahwa kedua kata ini memiliki hubungan yang sangat dekat dan sangat penting dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini ada beberapa kata-kata yang lain yang berada di sekitarnya, di sekitar kata engineering dan fisik ini. Banyak sekali ya. Ini adalah bidang-bidang ilmu juga ya, cabang ilmu yang lain atau istilah-istilah yang berkaitan dengan pengetahuan ya, seperti itu ditulis kecil-kecil. Ini maksudnya adalah engineering dan fisik ini itu merupakan ilmu yang penting ya. Jadi saya katakan bahwa Anda itu masuk di teknik ya, itu harus bersyukur karena ilmu teknik itu adalah ilmu yang sangat penting dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Anda bisa menemukan ilmu yang lain, istilah-istilah yang lain di situ kecil-kecil tulisannya. Ekonomik bahkan ya, ini ada ekonomik. Itu ilmu sosial loh ya. Tapi di sini dituliskan kata engineering itu besar. Dan fisik itu juga besar. Nah, berarti apa? Berarti fisika itu juga penting. Harus Anda kuasai di dalam dunia teknik gitu. Tidak boleh enggak ya, harus mau Anda belajar dan harus mau Anda menguasai. Ya kalau belum menguasai ya terpaksa tidak akan saya luluskan gitu. Jadi harus Anda kuasai ya. Nah, Anda harus tetap semangat dan bangga bahwa fisika ya ada di dalam teknik, dan teknik merupakan ilmu yang sangat penting ya di dunia ini, tidak hanya untuk Indonesia ya. Di dunia ini teknik adalah ilmu yang sangat penting dan Anda perlu berbangga hati ya. Orang terkaya nomor 1 di dunia siapa? Anda ada yang tahu? Pemilik Amazon ya, salah satu perusahaan besar, terbesar bahkan ya, terbesar di dunia. Nah, namanya siapa? Kalau Anda ingat, yang orangnya itu ya Anda bisa cek sendiri ya, pemilik Amazon itu siapa. Nah, itu telah mengalahkan ya pemiliknya, siapa namanya, Microsoft ya, pemilik perusahaan Microsoft, Bill Gates ya. Bill Gates itu sekarang nomor 2. Kalau Anda cek ya, Bill Gates itu juga bidangnya itu di teknologi ya, IT, teknologi informasi. Nah, si orang yang nomor 1 ini yang telah mengalahkan Bill Gates itu di teknik juga, teknik elektro ya, dan dia juga IT juga gitu loh. Dan saya yakin dia juga belajar tentang mesin karena dia memiliki pabrik-pabrik ya, ada di Cina besar sekali ya, di Amerika juga,
Dan di dalam pabrik Anda pasti lihat banyak sekali pelajaran-pelajaran atau kuliah-kuliah ilmu-ilmu teknik mesin yang ada di sana. Dan pasti yang namanya owner ya, dia harus paham kinerjanya. Tidak mungkin pasrah kepada orang dan dia akan dibohongi sama orang. Nah, jadi meskipun Anda nanti menjadi seorang entrepreneur, Anda juga harus paham ilmunya. Jadi ilmu teknik ya, ilmu teknik sangat penting. Dan Anda masuk di teknik mesin, itu juga belajar teknik informasi loh, belajar informatika loh, tidak. Dan Anda belajar tentang kelistrikan, jadi elektronya juga masuk, Mas. Nah, makanya Anda perlu bangga di teknik mesin itu ilmunya sangat penting dan sangat berguna. Ya, itu. Jadi ini untuk motivasi awal untuk Anda. Orang terkaya nomor 1 dan orang terkaya nomor 2 di dunia, bidangnya adalah bidang ilmu teknik. Ya. Kalau orang yang nomor 1 itu, dia tidak DO. Ya. Namanya adalah Jeff Bezos. Nah, Anda bisa cari. Itu dia, Jeff Bezos itu ya. Dia yang gundul itu ya, tidak ada rambutnya itu. Dia lulus kuliahnya. Tetapi Bill Gates, nah, itu adalah DO. Nah, Anda jangan tiru. Jangan meniru yang jeleknya, tapi Anda meniru yang sisi baiknya. Nah, berarti kan terbukti bahwa lulus kuliah dulu supaya Anda bisa menjadi yang nomor 1. Ya, ini adalah kata-kata Juk sebagai penyemangat Anda juga ya ke depannya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, pendahuluan. Apa itu fisika? Mengapa kita perlu belajar fisika? Fisika adalah ilmu fenomena alam ya. Fenomena yang terjadi di alam itu dipelajari di dalam fisika. Mengapa kita perlu belajar fisika? Nah, ilmu alam ini itu kan ada di alam ya. Alam itu kan kita berada di dalam alam ya, di dalam alam. Dan fenomena-fenomena yang terjadi di alam itu adalah sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka ya kita harus mempelajari itu. Apalagi kita-kita yang berada di bidang engineering atau bidang teknik. Ya. Jadi penting sekali untuk belajar fisika, fenomena alam ya. Nah, kemudian, ini jawabannya. Fisika merupakan salah satu ilmu yang paling dasar dari ilmu pengetahuan. Tidak hanya engineering ya, tadi yang saya singgung tadi adalah berkaitan dengan engineering. Ya, itu sangat penting karena engineering butuh fisika. Tapi ilmu-ilmu pengetahuan lain ya, seperti yang slide sebelumnya tadi, bahkan ekonomik pun ada fisikanya di sana gitu loh. Apa itu Pak? Ya, itu Anda bisa tanyakan sendiri sama orang-orang di bidang economic science ya, tapi tidak hanya ekonomik murni. Dia akan bisa menyampaikan kepada Anda bahwa oh iya, di dalam ekonomi pun ada fisikanya gitu loh. Ada eksaknya, ada ilmiahnya, seperti itu. Nah, jadi adalah paling dasar dari ilmu pengetahuan. Nah, ilmuwan dari segala disiplin ilmu itu memanfaatkan ide-ide dari fisika. Nah, kemudian secara etimologis ya, ini secara etimologis itu maksudnya katanya ya, dari bahasa, segi bahasa itu fisika. Dalam bahasa Inggris itu physics, berasal dari bahasa Yunani sebenarnya, yang diterjemahkan sebagai ilmu alam atau ilmu yang mempelajari peristiwa alam. Jadi saya katakan fenomena alam ya, sama. Tentunya peristiwa alam ini dideskripsikan dan dijelaskan pula secara matematis dan diteliti melalui metode ilmiah. Ya, karena ilmu ini ilmu eksak ya, ya pastinya diteliti itu secara ilmiah juga metodenya. Kemudian fisika juga merupakan dasar dari ilmu rekayasa dan teknologi. Ilmu rekayasa ya di bidang teknik seperti bidang kita ini. Ya, dan nanti tujuan akhirnya adalah kita dapat mengembangkan teknologi ke depan. Kita dapat menemukan teknologi baru. Kita dapat menciptakan suatu teknologi yang mutakhir, yang canggih. Itu dasarnya juga dari fisika. Tidak ada insinyur ya atau engineer dalam bahasa Inggris yang dapat
menemukan ciptaannya terlebih dahulu tanpa menguasai fisika. Ya, harus menguasai fisika baru dapat menciptakan teknologi baru seperti itu. Ya, jadi Anda harus bisa belajar, bisa menguasai fisika dulu. Ya, fisika dasar lah, paling tidak. Alasan lain, mempelajari fisika merupakan suatu petualangan yang menantang. Nah, ini kalau bagi Anda yang suka dengan fisika ya, fisika itu menantang, kadang membuat frustasi, sewaktu-waktu menyakitkan, seringkali bermanfaat, dan memberikan kepuasan batin bagi yang menyukai fisika, gemar terhadap fisika. Anda akan merasa senang dengan temuan-temuan para ilmuwan besar ketika Anda belajar menggunakan fisika untuk menyelesaikan persoalan praktis untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena sehari-hari. Jadi, belajar fisika itu merupakan suatu hal yang menyenangkan. Nah, itu loh. Sama seperti Anda melaksanakan atau Anda itu melakukan hobi Anda. Sama senangnya. Nah, kalau sudah di tahap itu, nah itu Anda sudah tidak terpaksa lagi untuk belajar fisika. Anda dapat menyimpulkan bahwa fisika adalah sebagai salah satu prestasi yang menjulang dari intelektualitas manusia dan pencariannya untuk dapat mengetahui ya sebuah pengetahuan yang ada di dunia kita, dalam diri kita sendiri, seperti itu. Ya, itu merupakan alasan-alasan lainnya. Kemudian hakikat fisika. Fisika adalah ilmu eksperimental. Jadi beberapa eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh fisikawan, ilmuwan ya, itu hasil dari penelitiannya disimpulkan ya. Disimpulkan menjadi suatu ilmu. Nah, dan mereka itu meneliti fenomena alam. Dan hasilnya apa? Hasilnya itu berupa pola, prinsip yang menghubungkan fenomena dengan fenomena satu dengan fenomena yang lain. Kemudian pola prinsip tersebut disebut sebagai teori atau hukum atau prinsip ya, dalam fisika. Kemudian fisika bukanlah sekedar kumpulan fakta dan prinsip. Fakta adalah proses yang membawa kita pada prinsip umum yang mendeskripsikan bagaimana perilaku dunia fisik. Ya, dunia fisik yang nyata, real, ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian bagaimana setelah kita mempelajari fisika ini, bagaimana cara mengaplikasikan ilmu-ilmu fisika dasar yang kita sudah pelajari itu, ya, kita dapat menggunakan prinsip fisika, hukum fisika, teori fisika untuk apa? Untuk dipraktekkan dalam dunia engineering, khususnya kita ya di teknik mesin. Itu adalah bagian yang terpenting, kelanjutan dari setelah kita mempelajari fisika. Nah, pokok bahasan di pertemuan kita yang pertama ini adalah mengenai besaran fisika terlebih dahulu ya. Nanti disusul satuan, kemudian vektor ya. Nah, apa itu besaran fisika? Besaran fisika adalah ukuran fisis yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena fisika secara kuantitatif. Kuantitatif itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan menjadi acuan ukuran dalam fisika. Berarti muncul nominal atau angka ya. Diingat-ingat. Berarti kalau ada angka itu kuantitatif. Ya, kuantitatif itu berhubungan dengan angka, ada nominalnya, dapat diukur, dapat terukur. Sedangkan satuan adalah standar yang digunakan untuk ukuran suatu besaran. Vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita fokus dulu di besaran fisikanya dulu ya. Nah, macam-macam besaran fisika. Besaran fisika itu ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, besaran pokok apa saja? Nah, ada waktu, panjang, massa. Nah, ini dipakai ya di dalam ilmu mekanika ya. Kemudian ada temperatur, kuat arus listrik, jumlah molekul, ya, jumlah molekul zat, intensitas cahaya. Jadi ada 7. Waktu, panjang, massa, temperatur, kuat arus listrik, jumlah molekul zat, dan intensitas cahaya. Ada 7 besaran pokok. Sedangkan besaran turunan ada banyak sekali. Nah, ini saya banyak memberikan beberapa contohnya.
Ada gaya, ada tekanan, ada momen, ada usaha, ada energi, ada daya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, coba Anda merefresh lagi mata pelajaran Anda di fisika ketika SMA. Ya, SMA bagi yang IPA ya, dan SMK. SMK yang teknik kendaraan ringan maupun teknik sepeda motor atau yang teknik pemesinan. Pasti ada fisikanya kan gitu. Anda bisa refresh kembali, mengingat-ingat kembali apa sih itu besaran. Jadi besaran itu adalah tadi suatu parameter. Suatu parameter itu maksudnya suatu apa ya? Suatu hal yang menyimbolkan fenomena fisika. Nah, itu lebih gampangnya gitu. Disimbolkan oleh apa gitu kan? Ya oleh besaran ini gitu loh. Misalkan waktu, kan fenomena itu. Ya, ditandai dengan besaran ini. Besarannya namanya apa? Besaran waktu. Panjang, sama, panjang. Oh, ada namanya suatu titik, kemudian ada titik tertentu yang lainnya, dan diantaranya merupakan panjang. Nah, oh itu ya, tandanya itu adalah panjang. Itu merupakan besaran, dan itu ada ukurannya, ada angkanya. Ketika diukur ada muncul angkanya, nominalnya, berarti itu adalah kuantifikasinya ada, atau secara kuantitatif bisa terukur. Jadi suatu fenomena fisika yang dapat dikuantifikasikan atau dapat diukur. Kemudian selanjutnya, dimensi besaran pokok atau bahasa Inggrisnya base quantities. Jadi ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah molekul zat. Ada simbolnya ya, ini nama besarannya, simbolnya. Panjang itu L kecil, massa M kecil, waktu T, suhu T besar ya, waktu T kecil, hati-hati ya, suhu itu T besar, kuat arus I kecil, intensitas cahaya I besar, jumlah molekul zat N. Kemudian satuannya apa? Satuannya kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandela, mol. Satuannya M kecil, disingkat simbol satuannya ya, M kecil, kilogram, S, K, A, C kecil, D kecil ya, sama mol. Kemudian di sini adalah dimensinya. Dimensinya biasanya ditulis dalam huruf kapital dan simbol-simbol kapital juga ya dalam Yunani. Seperti itu. Bisa dibaca lagi di slide-nya. Kemudian dimensi besaran turunan. Nah, besaran turunan itu kan merupakan turunan dari besaran pokok. Turunan maksudnya gimana? Turunan itu adalah sebenarnya bisa kita katakan sebagai penggabungan ya. Penggabungan atau pengelompokan dari besaran pokok. Tapi maksudnya mengelompokkan itu tuh akan memunculkan nama baru atau akan memunculkan besaran baru ya, atau tanda yang baru. Kalau kita bisa bilang tanda tadi ya, simbol yang baru. Kalau tadi panjang ketemu panjang, dikalikan hasilnya apa? Luas ya. Panjang kali lebar. Lebar itu kan juga masuk besaran panjang ya. Panjang kali lebar hasilnya luas. Kemudian volume, panjang kali lebar kali tinggi. Itu kalau untuk kubus ya, kubus atau balok. Itu juga muncul besaran baru, yaitu besaran turunan. L pangkat 3. Kalau ini tadi L pangkat 2. Karena kan L kali L ya. Nah, kemudian massa jenis. Massa jenis itu simbolnya rho. Massa jenis itu apa? Massa jenis itu kan besaran turunan dibagi besaran pokok dibagi besaran turunan. Besaran pokoknya itu massa dibagi dengan volume. Massa dibagi dengan volume. Nah, jadi ini sebenarnya M per L pangkat 3 karena 3-nya harus naik. L-nya harus naik, berarti 3-nya pangkat min. Ya, 3-nya menjadi pangkat min 3 ya. M L pangkat min 3. Dan seterusnya. Ya, ada gaya, tekanan, momen atau torsi itu sama ya. Usaha, momentum, energi kinetik, daya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini adalah beberapa contoh diantaranya. Dan Anda dicoba-coba nanti ya. Tidak hanya melihat slide ini dan videonya saja, tapi coba Anda buka buku fisika, ya apapun Anda bisa pelajari.
buku fisika apapun, referensi banyak sekali, karena buku fisika banyak sekali bisa Anda dapatkan ya. Anda pelajari lagi tentang dimensi, besaran pokok, dan besaran turunan. Nah, tidak saya beri tugas, tapi Anda coba pelajari. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan pada slide yang sama ya. Nanti akan saya berikan penjelasan lagi. Terima kasih. Stay safe, stay safe and stay healthy. Nasrun minallah wa fatkum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.